Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita ada di 5 menit dari pos 2 Gunung Butak via Panderman atau Toyometro apa Toyomerto ya. Nah, kita sekarang ada di jalur hutan lumut. Ini daripada nggak ngapa-ngapain, nggak ngevlog, kita vlogin aja. Ini posisi sekarang pagi hari jam 6 pagi. Biasanya orang nyampe sini tuh udah siang. Jadi posisinya kalau jam 6 pagi itu kayak gini. Ini yang teman-teman lihat di layar, ini persis sama seperti yang saya lihat. Jadi ini tidak ada tambahan filter kayak channel-channel yang lain, tapi ini realita. Ya, kalau di sinematikin kan biasanya tone warnanya dirubah jadi lebih syahdu. Nah, ini aslinya itu seperti ini, realnya. Kameranya juga bukan kamera jahat, ini pakai kamera HP. Jadi yang Anda lihat relatif sama seperti yang saya lihat, tapi tergantung Anda lihatnya juga di layar yang seperti apa. Kalau lihatnya di TV hitam putih ya tetap hitam putih warnanya. Kita cek kanan kiri ya. Ini disebut hutan lumut karena memang banyak lumutnya. Di sini sejauh saya mendengar hanya suara jangkrik yang dominan. Gambaran atasnya kayak gini. Mungkin bagi beberapa orang ini vlog ngapain sih pohon-pohon kok di syuting, tapi bagi sebagian orang yang lain yang merindukan suasana hutan, ini adalah obat kangen. Jadi kalau Anda kurang nyaman dengan video yang seperti ini, tidak apa-apa, silakan unsubscribe, tutup videonya, langsung cabut aja. Tapi kalau Anda adalah penikmat alam seperti kami, ini video yang mungkin bisa membangkitkan gairah kealaman. Itu apa itu yang gerak-gerak? Workout pause. Monyet apa tupai ya? Nggak kelihatan. Push. Sembunyi dia, malu-malu. Ini kemarin nggak hujan, tapi karena di sini lembab, jadi di sini kayak dia basah gitu. Namanya iklim Indonesia tropis ya gini nih. Hutan hujan tropis. Tapi di sini nggak ada cacing ya, kayak di video sebelumnya yang mau ke Panjakan PHP itu. Kan cacingnya banyak banget dan lucu-lucu, ginuk-ginuk cacingnya. Nggak kayak cacing tanah rumahan itu. Jadi dia lebih kayak pucat-pucat gimana gitu. Tapi kalau yang di sini kayaknya belum ada cacing yang saya lihat. Jalannya juga enak ini di hutan lumut ini. Sangat amat joggingable, manusiawi sekali. Cocok buat teman-teman yang baru mau belajar trail running. Percabangan juga nggak ada. Kalau view jangan ngarep ya, karena di sini hutannya rapet.
Workout paused. Mbak salah, saya udah jalan malah pos. Workout resumed. Coba saya tak berhenti ngoceh supaya bisa menikmati hutannya seperti kita yang jalan beneran di sini. HP atau kamera saya taruh di sesuai yang saya lihat. Workout paused. Sekarang hari Minggu tanggal 9 Oktober dan ini sepi banget. Tadi malam yang rame, Workout resumed. kemarin sore.
Ada kayak banyak suara drone, tapi itu bukan drone ya, itu lalat. Di sini hawanya enak dingin di pagi hari ini. Kalau suhunya ini 21 derajat Celcius. Cuman karena kita jalan, jadi nggak perlu pakai jaket. Cuman pada saat kita berhenti, nah itu langsung maknyes gitu rasanya. Tapi agak siang dikit kayaknya di sini bakalan pengap. 6 kilometers Celsius. Duration 2 hours 11 minutes 17 seconds. Elevation 1,806 meter. Ini ada jalan, nggak tahu kemana. Ada ayam hutan barusan. Masuk ke sana tadi ayamnya. Nggak tahu kerekam di kamera apa enggak. Bagi sebagian orang, terutama konten kreator, jalanan di sini dikasih kata-kata sakti untuk menarik view. Wah, serem banget. Serem dari mananya coba. Saya juga di sini banyak gangguan. Kalau selama ini sih saya sendiri pribadi dan kelompok saya biasanya semua
nggak pernah tuh ngalami yang kayak gitu-gitu. Makanya kami juga heran kalau ada yang bilang apa namanya, wah ngeri, ini sini ada gini, ada gitu. Ya mungkin ada, walau alam ya, tapi yang saya katakan adalah yang kami rasakan, tidak pernah dan belum pernah ngalamin. Saya sih berharapnya ngalamin sih, jadi supaya teman-teman yang ngomong horor dan sebagainya itu terbukti dan nggak kena dosa fitnah atau bohong. Jadi saya tuh pengen ngalamin gitu, biar nggak ada apa namanya suuzon. Tapi kok ya belum ngalamin. Jalan sendirian ya sudah pernah, bawa bukunya Kisah Tanah Jawa Pemanggil Setan-setan itu ya pernah, melanggar pantangan-pantangan ya sering, tapi kok nggak diganggu. Bawa orang yang menstruasi ya pernah, yang lagi sakit juga pernah. Ya biasa aja, nggak ada something yang kayak kata orang-orang itu. Nanti jawaban tersingkatnya adalah karena kami nggak peka. Ya mungkin biasanya ya kepekaannya kurang dan sebagainya, ya mungkin gitu. Nah kita kan nggak bisa membedakan mana yang peka beneran, mana yang peka karena gangguan psikologis. Masalahnya kan di situ. Kalau kita buka Google, rate schizophrenia tertinggi di dunia itu dipegang sama Indonesia, dan itu masuk akal banget kalau di sini banyak orang mengalami kejadian mistis karena satu, dari data ilmiah menjelaskan itu tadi tingkat skizofrenia. Karena di sini tuh orang doyan disugesti masyarakat kita itu. Ya mungkin memang makhluk-makhluk tersebut beneran ada, tapi kan nggak segitunya juga gitu. Tapi apakah lantas saya menolak adanya mistis? Enggak, kami nggak menolak. Cuman yang ingin kami sampaikan itu, gunung itu nggak semenakutkan itu. Kalau mau nyari mistis-mistisan mah nggak usah ke gunung. Sebelah Anda sekarang mungkin lagi nonton video ini pun juga ada gitu. Nggak usah jauh-jauh ke gunung. Toilet ini kan juga banyak. Jadi kalau ada orang punya statement gunung itu tempatnya jin dan lain sebagainya, iya, tapi kota juga. Jangan lupa itu. Nah, cuman bedanya adalah populasi manusianya di gunung lebih sedikit daripada di kota. Sehingga kita jadi minoritas di sini. Mungkin alasannya seperti itu. Nah, sudah mulai terbuka. Tapi teman-teman coba boleh sharing-sharing komen, yang mau komen pendapatnya tentang hal-hal serem di gunung itu. Beberapa saat yang lalu saya sempat baca ada komentar yang lumayan menarik. Gunung serem itu hanya bagi yang percaya bahwa gunung itu serem. Nah, artinya ada peran sugesti. Jadi kata-kata orang secara tidak langsung ya, itu mempengaruhi mindset kita. Jadi kita itu sudah
dapatkan data yang tidak kita inginkan. Nah, itu akan direkam sama alam bawah sadar kita, sehingga nanti mindset kita akan terus-terusan kayak gitu. Dikit-dikit nyalain setan. Badan pegel karena salah tidur, bilangnya, wah badanku berat digandoli setan. Padahal matrasnya yang nggak proper, posisi tidurnya yang salah. Jadi aliran darahnya nggak lancar, atau bebannya keberatan, atau nggak pernah latihan fisik. Ngomongnya digandolin. Ya memang digandolin beneran tuh ada, tapi kan nggak semuanya gitu. Jadi coba bayangin kalau itu ternyata beneran karena fisiknya yang kurang kuat gitu atau salah posisi tidur. Terus dia nyeletuk, aku digandoli setan. Nah ternyata sebelahnya ada setan beneran. Wah hari itu lapo. Aku gak lapo-lapo dikongkon gandoli, di warang gandoli. Ya lah lele. Kan kita ya jadi bahan bercandaan di dunia mereka nanti. Nanti setannya pulang ke cangkruannya masing-masing. Iku lho delok anak manusia yang titik-titik kayaknya gue disalah no. Ini jadi rasan-rasan juga. Kayaknya kemarin waktu saya ngajak anak saya Panji ke sini lebih rimbun ya. Sekarang kayaknya udah dibabatin. Waktu itu kan Panji sampai hampir kecantol-cantol tuh, dan saya harus terpaksa membungkuk karena baby carrier-nya kecantol. Tapi di sini kayaknya jalan saya tegak-tegak aja, lalu udah dipotongin. Terima kasih yang sudah memotong, lumayan udah memudahkan orang lain. Semoga hidup Anda juga dimudahkan. Nah, jalan yang monoton kayak gini itu juga kadang bikin orang berasumsi disesatkan. Wah, aku kok dilewat ke sini lagi, padahal tadi udah kelewatan ya. Padahal memang habitatnya mirip dan panjang gitu loh. Jadi kayak seolah diputer-puterin. Padahal ya enggak. Kalau Anda buka GPS, ada mapnya, itu kelihatan. Tracknya lurus. Dan Anda berada pada jalan yang benar, cuman karena habitatnya sama, vegetasinya sama, mirip-mirip, dan Anda yang parnoan, jadinya merasa kayak diputer-puterin aja. Nah, kayak ini tadi, kita kan pernah lihat kayak gini tadi di sana. Oh, ini tadi aku udah lewat sini kok ketemu ini lagi. Wah, kita dibalikin ke belakang, dibuat muter-muter, gak nyampe-nyampe. Cek GPS ternyata masih lurus ya.
Mungkin alasan itu juga yang mengilhami para petugas di Gunung Merbabu ya. Setiap 100 meter dikasih palang atau pal penunjuk kilometer. Nah itu angkanya menunjukkan itu terus lah, itu paniko nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada palangnya kan enak, kita oh iya memang kayak gitu. Ya, itu juga berguna juga itu, mencegah keparnoan orang. Adanya palang penunjuk jarak itu. Ide bagus tuh, salut. Respect buat teman-teman petugas Merbabu. Semua jalur ya yang resmi. Masih jalan ke sana. Wah, rasanya aku tadi sudah lewat sini. Kok kita kembali lagi ke sini ya? Jangan-jangan aku diputar-putarin sama setan. Waduh, aku takut. Ayo kita jalan terus. Siapa tahu kita kembali lagi ke tempat yang tadi. Wah, ternyata benar. Ini vegetasinya mirip banget dengan yang tadi. Apakah aku beneran diputar-putarin? Ah, tidak. Mungkin masih lurus. Ayo kita ke depan terus. Wah, aku tidak melihat teman-temanku. Ada di manakah mereka? Apakah mereka sudah berada di jalur yang tepat dan aku terpisah ke dimensi lain? Karena aku merasa seperti diputar-putarin. Vegetasinya sama loh. Jalannya juga masih sama. Loh, ini kan pohon yang tadi. Kenapa aku kembali ke sini? Waduh. Saya tak baca ayat kursi dulu. Waduh, mendadak saya lupa ayat kursi seperti apa. Ya sudah, saya bernyanyi saja. Tangannya besar, badannya kecil. Kebalik ya. Badannya besar, tangannya kecil. Wah, mendadak saya juga lupa caranya bernyanyi bagaimana. Apakah ini gangguan setan sehingga membuat otakku tidak berguna? Wah, logikaku kacau.
Wah, langitnya semakin gelap. Padahal ini masih pagi. Dan mataharinya 7 kilometers Celsius. Duration 2 hours 31 minutes 49 seconds. Elevation 1,888 meter. ada suara gaib lagi. Ada suara mbak-mbak pakai bahasa Workout daerahnya. pause. Dan tidak ada orangnya. Waduh. Apakah ini bisikan gaib? Workout resumed. Wah, dia menjawab lagi. Sepertinya iya, hanya aku yang mendengarkan. Karena memang tidak ada orang lain di sini. Mataharinya masih tetap di situ-situ aja. Apakah waktu berhenti? Waduh, bagaimana ini? Apakah saya tidak bisa pulang? Apakah saya dicari oleh teman-teman saya? Apakah hutang saya dipinjau auto lunas? Ah, tidak. Saya mulai panik. Wah, sepertinya setelah ini banyak konten kreator yang bilang bahwa gunung ini mistis. Dan saya akan diundang sebagai bintang tamu. Tapi saya diundang doang. Hanya dikasih makan, tidak dikasih duit transport, dan tidak dapat bayaran. Saya jadi terkenal. Tapi terkenal dibully dong. Waduh, siksaan macam apa ini Tuhan? Sudah saya tersesat, diputer-puterin setan. Di dunia, saya dicaci maki. Aduh, saya tersandung, padahal tidak ada batu. Apakah saya digandoli sama setan? Ih, serem. Wah, ada daun yang gerak-gerak sendiri. Padahal daun-daun lain di sekitarnya tidak bergoyang-goyang. Apakah di sini ada anak kecil yang sedang bermain-main? Waduh, serem banget. Workout pause. Tuh, mbaknya juga salah. Saya jalan, dia ngomongnya pause. Wah, Workout serem banget. resumed. Ya Tuhan, tolonglah hamba. Hamba sedang tersesat di jalan yang lurus. Izinkan hamba untuk bisa keluar dari sini. Tapi hamba tidak mau kembali. Hamba maunya terus lurus. Padahal kalau orang tersesat tinggal balikkan saja. Mengulang kembali jalan yang tadi dilewatin sampai ke BC. Tapi saya agar viral, maka saya lurus aja. Jadi biar ada cerita horor. Terima kasih Tuhan. Wow, saya mendengar ada suara-suara gaib, yaitu musik-musik, musik ibu-ibu aerobik. Wah, mengerikan sekali di sini.
Wih, ada suara burung hantu, tapi masih pagi. Dan burung hantunya dirasanya langsung diam. Wow, mengerikan sekali. Tuh. Nah, saat kita diam dia tidak berbunyi. Saat dia jalan dia berbunyi. Kenapa ya? Apa karena saat saya diam saya berbicara? Jadi tidak terdengar? Wah, ini ada pohon gede banget. Pasti dia punya kerajaan di situ. Waduh, ada jangan-jangan ada mbak-mbak pakai baju putih lagi gelantongan ngeliatin saya. Aduh, jadi terbayang kalau roknya terlihat dari bawah isinya warna apa. Mengerikan sekali. Wah, ini kan jalan yang tadi. Kenapa kita kembali ke sini lagi? Ini kan tadi yang saya bilang itu ada jalan ke sana. Ternyata kita kembali beneran ke sini lagi. Wah, sungguh pengalaman mistis yang mengerikan. Mungkin penonton yang menonton ini mengira saya sedang bercanda. Padahal tidak. Ini beneran kembali ke jalan yang tadi. Wah, sudah berjam-jam aku jalan. Benar-benar tidak ada manusia lain. Padahal ini hari Minggu. Minimal saya harusnya menemukan kertas-kertas yang ditaburin orang-orang hes. Tapi ternyata tidak ada. Wah, mengerikan sekali. Dan teman-teman tahu nggak yang lebih mengerikan lagi apa? Ternyata video ini yang nonton sedikit. Ngeri.
Wah, aku tidak sadar. Ternyata aku sudah berbeda habitat. Ekosistemnya sudah berubah tanpa aku sadari. Wah, jangan-jangan saya masuk portal dimensi lain lagi ini. Tanpa saya sadari. Wah, mengerikan sekali. Ayo kita jalan terus. Siapa tahu kita menemukan pendaki. Workout resumed. Aduh, saya ketatap pohon. Apa itu tadi saya digodain sama mas-mas yang kurang kerjaan ya? Mengerikan sekali. Wah, saya mendengar suara angin, tapi pohonnya tidak bergetar. Tidak bergerak sedikit pun. Apakah ini suara dari dimensi lain? Wah, saya menemukan perkampungan. Saya menemukan perkampungan. Apakah ini di dimensi lain? Oh. Perkampungan. Kepala kampungnya. Wah, apakah ini beneran teman saya? Iya. Jangan-jangan ini setan yang nyamar jadi manusia. Pakai AP boot lagi. Wah, serba Hikmore. Si celana Hikmore, baju Hikmore. Ini tasnya Hikmore. Wah, ternyata ini kita nyasar di dimensinya Hikmore. Dan yang lebih mengerikan adalah saya promosiin Hikmore tanpa dibayar. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi ada bilang gitu Om, kan lorong tadi itu kan banyak orang-orang yang di konten-konten horor ngomong kalau diputer-puterin lewat jalan yang sama terus. Di situ di hutan lumut. Ya tadi itu loh. Hutan lumut tadi loh kan sama terus tuh vegetasinya. Iya. Sama ganti terus balik lagi, ganti lagi, balik lagi, ganti lagi. Jadi diputer-puterin. Iya. Adalah sama. Padahal kedabrus nah. Pas Ojo lewat sini. Banyak viewernya. Banyak banget. Itulah yang lebih mengerikan. Masyarakat kita ternyata Seneng horor. Ya sudah, sampai sini aja. Jangan diambil hati ya, tapi diambil pikir aja. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.